Fenomena munculnya desain makam-makam lawas dan bekas rumah-rumah warga di dasar Waduk Gajah Mungkur atau WGM menjadi pemandangan unik setiap debit air WGM surut. Ratusan rumah warga dan makam itu merupakan bagian dari pedesaan yang ditenggelamkan untuk proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur di zaman Orde Baru. Waduk Gajah Mungkur yang terletak di Kabupaten Wonogiri dan mulai dibangun pada 1976 itu memang dibayar mahal dengan menenggelamkan puluhan desa beserta seluruh sejarah dan kenangannya. Untuk kelangsungan proyek pembangunan, pemerintah menenggelamkan 51 desa di Kabupaten Wonogiri. Saat itu lokasi dana ganti rugi yang disiapkan Prasetya Soeharto sekitar Rp100 hingga Rp1.000 untuk setiap tanah warga yang terdampak proyek pembangunan. Pemerintah memindahkan sekitar 67.515 jiwa melalui program transmigrasi atau bedol desa ke daerah-daerah di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemindahan dilakukan dalam 20 tahap pemberangkatan dengan menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun itu ada sebagian penduduk yang menolak dan tetap tinggal di area proyek tersebut. Mereka kemudian memilih untuk pindah ke area sekitar yang tidak terdampak proyek. Namun segala prosesnya baik pembelian tanah dan pembangunan rumah tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Tugiman, seorang petani yang kini menggarap lahan di Waduk Gajah Mungkur kala surut, menurutkan kenangannya ketika ia dan keluarganya harus tergusur dari desa mereka 47 tahun lalu. Kala itu Tugiman yang masih duduk di bangku SMP masih ingat betul ketika teman dan para tetangganya harus pergi ke Sumatera karena mengikuti program transmigrasi dari Prasetya Soeharto. Orang tua Tugiman kala itu menolak transmigrasi karena merasa tidak yakin dapat bertahan hidup di luar Jawa, terlebih Sumatera merupakan tanah yang jauh dari leluhur mereka. Tugiman menuturkan, kini para warga yang mengikuti transmigrasi hidup makmur di perantauan. Hal ini berbanding terbalik dengan kehidupan warga desa yang memilih menetap di Jawa. Jadi zaman pemerintah zaman Pak Harto niku kan diganti rugi, terus di sebagian yang mau ikut transmigrasi transmigrasikan di Sumatera Barat itu. Kemudian yang tidak mau ya terserah mau ditinggal pindah geser kemana silahkan. Tapi yang jelas sini kan udah diganti rugi oleh pemerintah. Kan di sana disiapin lahan 2,5 hektar untuk pekarangan rumah itu yang 0,5 hektar, yang 2 hektar untuk ladang, untuk pangan itu. Dalam 1 tahun masih mendapat sembako dari pemerintah yang ditransmigrasikan itu yang mau, tapi yang nggak mau ya silakan mau bergeser kemana, monggo silakan. Nggak wajib, tapi yang mau, yang mau ikut transmigrasi silakan, difasilitasi oleh pemerintah, di sana ditampung. Dipasih lahan itu tadi. Yang tidak mau ya beli sendiri. Akhirnya kan dapat ganti ruginya itu untuk beli tanah dan sekitar sini, untuk mau pindah kemana silahkan. Semua itu ditampung pemerintah dulu, ditampung di Transito di Wonogiri itu sebelum pemberangkatan. Untuk barang-barangnya itu dikemas semua, dibawa truk, itu dibawa sana semua, bawa Sumatera semua. Terus orangnya itu naik kapal laut. Jadi dari sini ke Jakarta langsung naik kapal laut sampai Sumatera. Itu hanya ceritanya itu. Ya orang sana sering datang sini menengok tinggalannya gimana, kabarnya orang saudara di sini. Orang sini banyak juga yang ke sana mau melihat suasana sana gimana, keadaannya sana gimana. Itu jadi kan, tapi sana kabar-kabarnya sudah semua makmur semua, udah ada irigasi, udah tanaman semua ada, kelapa sawit, karet, dan macam-macam sana sudah makmur semua. Yang mau ditinggal sini akhirnya ya jadi begini, nggak bisa apa-apa. Ya nggak mau ikuti pemerintah, anjuran pemerintah kan harus transmigrasi, tapi yang nggak mau ya rugi sendiri akhirnya. Iya waktu itu saya tahun 79 itu ya, Bendel desa itu mulai 79, 80 itu terakhir 80 itu udah lulus SMP ya. Jadi masih ikut masih ikut orang tua, jadi belum mandiri.
Kenapa? Ya mungkin dari nenek moyang kita dulu ya nggak maunya itu alasan pertama mungkin jauh dari saudara-saudara kita yang di Jawa pertama. Yang keduanya ya memang tanah seberang kan juga jauh sekali, belum tahu adat gimana, cara orang sana gimana kan belum tahu adaptasinya. Jadi orang yang minder kan akhirnya orang tua yang minder akhirnya kan nggak mau. Ya udah mangan ramangan pokoknya yang Jawa lah ngoten nih istilah wong Jawa ini ngoten niku. Kalau warga sini ya ikut senang aja, masalahnya orang yang di dari sana kan sekarang udah makmur semua. Ya alhamdulillah yang ikut-ikut transmigrasi itu udah sering datang ke sini, berkunjung ke sini, udah banyak pengalaman bagaimana cocok tanam di sana, semua difasilitasi. Akhirnya kemajuan lebih baik sana, kemakmuran juga lebih baik di sana daripada sini. Pertama, yang kedua itu tanah kesuburan tanahnya itu tetap subur di sana daripada di tanah di Jawa gitu. Ya semoga dari PBS sendiri masih mengizinkan aja untuk digarap persawahan ini untuk warga sekitar yang bisa memungkinkan untuk menggarap sawahnya. Begitu harapannya, tidak diambil alih lagi oleh PBS proyek Gajah Mungkur pada Bengawan Solo itu. Ya meskipun kalau tidak boleh ditanam ya udah, warga masyarakat enggak mau ya harus stop, tidak bisa apa-apa. Di balik sejarah kelam pembangunan proyek Orde Baru itu, Waduk Gajah Mungkur akhirnya mulai diisi air pada bulan Juli 1981. Waduk Gajah Mungkur kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Pembangunan waduk itu menghabiskan biaya sebesar 111,56 ribu US dollar atau sekitar 69,5 miliar rupiah. Kini Waduk Gajah Mungkur memiliki manfaat besar dalam mengairi lahan pertanian seluas sekitar 23.600 hektar di Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen. Air yang tertampung di waduk ini juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik melalui sebuah PLTA berkapasitas 12,4 MW yang dikelola oleh PLN Indonesia Power. Kala surut, warga sekitar pun memanfaatkan dasar waduk yang kering untuk bercocok tanam dalam satu musim. Namun masyarakat di sekitar waduk yang awalnya hanya menanam sayur dan kemudian mulai menanam tanaman sawah menimbulkan dampak negatif, yakni sedimentasi. Sedimentasi menyebabkan umur waduk diperkirakan tidak akan lama yang awalnya direncanakan untuk beroperasi selama 100 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.